Kalau ada apa-apa, saya siap dengerin semua masalahnya Kak Renis. Kamu bohong sama aku, cuma manfaatin aku terus sama aku. Sekarang keluar dari sini, keluar, keluar. Aku mau ketemu kamu, keluar, keluar. Oh. Woi, kalau nyetir hati-hati. Bang, aku udah hati-hati nih. Kau kalau mesra-mesraan jangan di motor lah. Kau Nita kan? Mas Bejo. Kenapa kau sama orang lain, hah? Wah, ini harus dipoto dulu nih, Randy harus tahu. Bukan sekali ini saja Nita, istri Randy, terlihat bermesraan dengan seorang pria. Sebagai seorang teman, Bejo pun berniat melaporkan temuannya itu sesegera mungkin. Randy. Si kau keluar dulu, keluar. Ada apa, Jo? Istri kau dibawa kabur orang, no. Kau itu mungkin. Serius nih. Nah, kau tak percaya nih. Tadi sempat foto-foto. Nah, lihat nih. Tuh. Nah, kau lihat nih. Randy kesal setengah mati setelah mendapat kabar istrinya yang sudah 1 minggu ini tidak pulang ke rumah, malah didapati sedang in the hoy dengan laki-laki lain oleh temannya sendiri. Stop. Stop di depan sini. Baik, bos. Aku turun dulu ya, Bang. Ya. Menurut keterangan keluarga korban, bukan sekali ini saja Dias mengantar Akbar mondar-mandir Jambi dan Riau. Sehingga sedikit banyak ia menyimpan informasi sensitif yang tak ingin tersebar di kampung halaman Akbar. Sementara itu, Randy masih disibukkan mencari Nita, wanita yang telah ia nikahi selama 10 tahun. Nita, keluar kamu. Nita. Ada apa sih, Ren? Nita nggak ada di sini. Ada masalah apa? Saya tahu, Bu. Nita pasti di dalam kan? Kamu kan tahu, Nita nggak pernah datang ke rumah ibu. Kedua kaki Randy begitu lemas saat mendengar perkataan mertuanya Mutia. Ternyata Nita istrinya sudah tak lagi tinggal di rumah orang tuanya. Apakah Nita tak lagi peduli dengan ketiga anak hasil pernikahannya dengan Randy? Ren, ibu mohon sama kamu. Kamu jangan menyerah. Kamu anak baik. Kamu pasti bisa menemukan istri kamu, Nita. Dan bawa pulang ke rumah ibu. Ya, Ren. Ibu mohon. Ya udah, Bu. Kalau gitu, Randy cari Nita. Iya, Ren. Pamit, Bu. Ya, Bu. Aduh, Bang Akbar ini bajunya kok berantakan gini sih? Kok mau parfum perempuan sih? Di rumah sang kepala desa, Renis begitu penasaran dengan kabar yang beredar bahwa suaminya ada main gila dengan perempuan lain di luar kota. Namun hingga detik ini, ia tak dapat membuktikan semua itu. Nah, siapa nih? Halo abang sayang. Abang sayang? Kamu siapa? Berdasarkan keterangan kakak korban, Renis pun akhirnya mendapatkan bukti perselingkuhan dari sang kepala desa melalui handphone yang tertinggal. Sayang, kamu lihat handphone aku nggak? Ini perempuan siapa? Ini perempuan siapa? Jawab. Salah sambung kali ah. Salah sambung. Kalau ini juga parfum salah sambung. Diam. Mana? Enggak ah, nggak bawa apa-apa kok. Parfum. Sampai ke ujung sini kau bilang gak bawa apa-apa. Jawab. Ya mana? Nggak bawa apa-apa kok. Kamu jangan terlalu posesif. Itu akan merusak hubungan kita tahu. Oh, kamu pikir kalau mengkhianati dari pernikahan itu baik? Aku udah bakti buat keluarga ini, ngurusin anak-anak, 24 jam ngurusin kamu. Ini apa balasannya buat aku? Bara dalam sekam perlahan membakar tali pernikahan Akbar dengan Renis. Walaupun Renis tak pernah bertemu langsung dengan wanita yang dituduhkan sebagai selingkuhan suaminya itu. Bu, Assalamualaikum. Ya. Bu. Ya. Waalaikumsalam. Ada apa, Ren? Malam itu hati Randy begitu tersayat pedih. Putri kesayangannya terlihat sedang sakit dan ia tak tahu harus berbuat apa. Saya demam, Bu. Sebentar ibu bawain ini dulu ya, air kompres.
berapa hari demamnya? Udah 2 malam, Bu. Sudah hampir setahun istri Randy tak nampak lagi batang hidungnya. Kabarnya Nita telah lari dengan laki-laki lain. Saya nggak tahu harus kemana. Makanya saya pergi ke tempat Ibu. Ya sudah, kamu gak usah pikirin dia. Kamu pulang sana. Baik, Bu. Terima kasih, Bu ya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah hampir 1 tahun ini Randy bekerja untuk Akbar sebagai penderes karet di kebun milik kepala desanya itu. Tali persaudaraan di antaranya mereka begitu erat terjalin karena telah saling mengenal semenjak remaja. Kak Renis, Iya. aku Kamu ngambil. ganggu nggak? Enggak kok. Kamu ngambil uang bulanan kamu ya? Iya Kak. Yaudah, kamu tunggu sebentar ya, saya ambilin. Kak Renis udah cantik, seksi. Saya mau kurang apa coba? Kamu bisa aja dia, kenapa ya? Laki-laki tuh kayak gitu. Kalau dapet yang cantik, yang mulus, yang seksi, yang lama ditinggalin. Maksud kakak apa ya? Kamu kan sering nganterin Bang Akbar kan ke Riau. Berarti kamu tahu dong soal cewek yang di Riau itu. Oh, perempuan yang di Riau itu Kak. Berarti kamu tahu dong. Iya Kak. Kok kamu nggak ngomong sih sama aku? Ya aku ini apa tuh Kak? Kalau aku ngaduin masalah ini ke Kak Renis, nanti yang ada aku dipecat dong. Kalau aku dipecat, aku mau makan apa nanti Kak? Menurut keterangan keluarga Dias, adik mereka ini adalah satu-satunya saksi perselingkuhan yang dilakukan oleh Akbar. Sesuatu yang membuat Renis begitu sakit hati dan ingin membalaskan dendam. Kalau aku jadi Mas Akbar, ya, kalau perlu tiap minggu tuh aku cuti terus nemenin istri aku yang kayak gini gitu. Kamu bisa aja dia senangin perasaan aku. Oh ya, ini uang bulanan kamu. Oh, iya Kak, kasih ya Kak. Kali ini saya pamit dulu ya, Mas Akbar telepon. Iya. Saya harus jemput Mas Akbar dulu. Pokoknya Kak Renis jangan sedih-sedih. Kalau ada apa-apa, saya siap dengerin semua masalahnya Kak Renis. Ya udah, dia kamu baik banget. Ya udah, kamu hati-hati ya. Oh, iya Kak Renis kayak gitu. Mari Kak Renis. Ya. Terima kasih banyak Pak Kades. Udah membeli peralatan pertanian saya. Sama-sama, Ren. Kita kan teman dan sudah seperti saudara. Betul Pak. Kita langsung pulang sekarang, Bang. Ya, Kerja. terserah saya mau kemanapun. Ini urusan saya. Dari mulai besok, saya akan menyetir mobil sendiri. Ayo, sekarang kita pulang. Hati Renis masih begitu sakit mendapati kenyataan pernikahan yang telah belasan tahun ia bina. Kini terancam hancur karena kehadiran wanita lain. Sayang, pas kerja itu sudah siap kan? Ada tuh di kamar, lihat sendiri. Kan lagi sakit gigi ya. Berangkat dulu ya. Ya. Coba coba. Sebagai seorang lajang, situasi inilah yang dimanfaatkan Dias untuk dapat mengambil hati sang ibu kepala desa. Kok kamu gak nyetirin dia sih? Nggak tahu Kak, mungkin Bang Akbar udah tahu kali saya kasih info ke Kakak. Mana dia ya? Ya, Jangan-jangan dia nyamperin lagi tuh cewek di Riau. itu dia Kak. Bang Akbar ke Riau lagi. Itu
Gila dia ya nyakitin perasaan aku terus. Sabar kak. Dias, kamu sibuk nggak? Nggak sibuk kak. Kenapa kak? Itu lampu kamar aku putus. Tolong bantuin ganti, bisa nggak? Siap kak. Jangankan lampu, apa juga saya kerjain. Lampu yang sebelah mana kak? Ya udah yuk, kamu bantuin aku pasangin lampu. Oh iya, ayo kak. Aku ngerasa kayak ada yang mau bunuh aku gitu. Emangnya siapa? Terus apa masalahnya? Tahu lah perempuan. Giliran dia mau, kita harus siap. Ya hal sebaliknya kalau kita yang mau, dia malah marah-marah. Emangnya siapa perempuan itu? Kan perempuan, tapi suaminya Ren. Aduh, kau juga perempuan sudah punya suami, masih saja kau ganggu. Itu kau yang salah. Nih, coba kau lihat aku, keluarga aku, anak-anak aku, istri aku pergi sama orang lain. Sekarang terlantar mereka. Kalau bukan karena istrinya yang pancing-pancing aku, nggak mungkin lah aku ada mainan sama istri dia. Aduh, Pak Kades sudah telepon aku. Alah ngapain diangkat? Udah nggak usah diangkat. Nggak enak lah. Dia udah baik sama aku. Terus anak aku mau makan apa? Curahan hati Dias ditanggapi dingin oleh Randy karena ia paham betul bagaimana rasanya kehilangan istri dan harus menghidupi anak-anaknya seorang diri. Seketika Renis pun menyesali perbuatannya karena telah mengkhianati suaminya sendiri. Ia tidak habis pikir mengapa sampai hati memadu kasih dengan pria lain. Mama, ampunin aku, Ma. Ada apa sayang? Kenapa kamu nangis? Ampunin aku, Ma. Aku berdosa. Iya. Ya Allah, aku berdosa. Ya ampun, kenapa? Mama, aku kotor, Ma. Aku kotor. Iya. Coba lihat. Kamu kotor kenapa coba? Aku main sama dia, Ma. Apa? Ma, ampun, Bang. Bang, ampun. Ampun, Bang. Ampun, Bang. Ampun, Bang. Kamu main sama dia sih. Bang, jangan tinggalin aku. Maafin aku, Bang. Aku nyesel. Aku nyesel, Bang. Aku nyesel ngianatin perkawinan kita, Bang. Ampunin aku, Bang. Aku mohon, Bang. Aku mohon, ampunin aku. Ampunin aku, Bang. Bang, maafin aku, Bang. Maafin aku, Bang. Aku juga punya salah sama kamu. Aku juga main sama perempuan Riau. Tapi sudahlah, aku sudah nggak pernah ingatin itu lagi. Jadi demi anak kita nggak usah pikirkan itu lagi. Maafin aku. Sudah. Demi kebahagiaan anak kita, lebih baik kita ambil air wudhu dan kita sholat, meminta sama Yang Maha Kuasa ya. Ampunin aku ya, Bang. Sudah. Sudah. Badan kusut penyebab Dias harus berakhir tak lagi bernyawa di tengah semak-semak semakin jelas terlihat. Akbar mengetahui hubungan adik angkatnya itu dengan istrinya, walau saat itu dendam belum membutakan mata batinnya. Aku akan bikin perhitungan kamu Dias. Menurut pengakuan Akbar, Dias tak juga jerah dan meninggalkan istrinya, walau entah sudah berapa kali diperingatkan dengan tegas olehnya. Ngapain kamu cabul banget di sini? Kurang ajar kamu ya. Keluar kamu dari rumahku. Galak banget sih. Pergi kamu. Bang. Ngapain kau? Kau berani-beraninya kau? Masih belum puas kau? Iya. Hah? Menghancurkan keluarga kau? Sekarang pergi! Pergi kau! Santai dong. Baiklah kau!
Namanya Buka aja lo! Iya, santai. Pergi! Bisa santai ya? Hah? Santai. Iya tenang. Aku pergi. Tapi yang perlu kalian ingat, masalah ini nggak selesai di sini. Ya? Nyawaku jadi taruhannya. Memang nggak akan pernah selesai. Yang penting sekarang, kau pergi kau! Pergi! Atau aku tunda kau! Pergi! Pergi! Mau diapakan anak ini? Sudah Pak, biarkan saja dia. Dia harus dibunuh! Siapa yang mau dibunuh? Tapi jangan pakai parang saya, Pak. Parang ini cuma buat tikus. Kalau manusia, jangan. Gimana? Pesankanku udah jadi. Buat Pak Kades. Paling sempurna, Pak. Sudahlah, Pak. Jangan membayangkan yang macam-macam. Itu hanya alat kebun, bukan untuk jagal manusia. Jagal manusia? Memangnya apa masalahnya? Sini. Begini, Ren. Istri saya dikejar laki-laki. Hah? Bahkan istri saya diusir dari desa ini hanya gara-gara laki-laki itu. Sudahlah, Pak. Kalau memang ada masalah, tinggalkan saja. Emangnya kau sudah pisah dengan istri kau yang nikah lagi di kampung sebelah? Aduh, kalau itu masalahnya beda. Aku masih sayang, masih cinta. Aku juga masih sayang sama istriku. Ngerti, Ren? Tapi laki-laki ini mengganggu keluargaku. Hah? Sampai-sampai istriku diusir dari desa ini gara-gara laki-laki itu. Siapa Pak laki-laki itu? Itu Dias, kawanmu. Jadi, Dias yang mau Pak Kades bunuh? Dari mana kamu tahu? Dias cerita, Pak. Aduh, dia itu memang orang nggak bener, Pak. Masa dia merusak rumah tangga Pak Kades? Orang yang jadi panutan saya. Jadi bagaimana? Kamu mau bantu kan? Tenang, saya akan bayar. Tunggu. Biar saya pikir dulu, Pak. Baiklah kalau gitu. Saya tunggu jawaban dari kamu. Randy pun tak habis pikir, ternyata selama ini yang menjadi duri dalam daging rumah tangga Akbar adalah kawan mainnya sendiri. Saat itu ia masih mempertimbangkan masak-masak langkah apa yang harus ia ambil. Ibu, ayah, ibu mana? Aku mau sama ibu. Tenang ya, Nak ya. Ada ayah di sini. Apa dia sering begini, Bu? Ya biasa, anak-anak kalau lagi demam, dia suka kangen sama sosok seorang ibu, Nak. Apa kamu sudah dapat kabar tentang Nita? Belum tahu, Bu. Randy pun berpikir keras, langkah apa yang harus ia ambil, membela temannya atau memilih orang yang telah banyak membantunya. Namun akhirnya rasa sakit hati tinggal sang istri, membuat naluri kejinya membuncah seketika. Ia tak ingin melihat kepala desanya bernasib naas serupa dengannya. Siapa nih nelfon malam-malam? Ah, Randy. Halo, Mas Rudi. Ada apa nih malam-malam telepon ya? Saya terima pekerjaannya. Hah? Kalau boleh tahu berapa upah saya? Ya paling sih Pak Kades cuma bisa ngasih uang 15 juta. Gimana? Ya udah nggak apa-apa. Uang sejumlah 15 juta menjadi pengikat Uang akad bukan yang ijab utama. kabul transaksi nyawa Dias. Nanti saya kabarin ya. Semurah itukah nyawa manusia di mata para pelaku? Rudy yang berada di dalam lingkaran setan ini pun mau tak mau terseret arus kuat dendam yang mengisi hati Akbar dan Randy. Kamu sudah dapat info dari Randy? Sudah Pak. Terus? Dia mau Pak ngelakuinnya? Bagus. Oke. Baik kalau begitu.
tolong berikan uang ini kepada Randy. Tapi kan, kalau pekerjaannya sudah selesai. Baik, Pak. Tapi apa tugas Randy, Pak? Pakai nanya, ya nggak bunuh lah. Namun sebagai orang rendahan, Rudi lebih memilih untuk tunduk pada perintah Akbar ketimbang melaporkan masalah ini kepada aparat kepolisian. Sekarang tolong berikan uang ini kepada Randy kalau memang tugasnya sudah selesai. Ingat, kalau sudah selesai. Saya beri. Pergi sana. Sebentar lagi kamu akan selesai. Mau kemana kamu, Ren? Saya mau nyegah keluarga lain bernasib seperti keluarga kita, Bu. Maksud kamu? Randy, sampai juga akhirnya. Tempat apa ini? Di tempat aduh gua cari sepi aman pokoknya. Ayo masuk dulu. Pokoknya hari ini kita bakal ngeplay habis-habisan. Dia tentu tak pernah menyangka bila kawannya itu akan segera berkhianat dan menghabisi nyawanya. Barangnya juga udah aku siapin semua. Udah agak panas ya. Mau cepet baju dulu kali ya. Apa pegang besi? Buat apa itu? Gimana? Sudah, Pak. Saya bunuh di sini. Terus mayatnya udah saya buang. Sekarang mayatnya kamu buang kemana? Di sana, Pak. Bagus. Kira-kira ada bukti lain? Tinggal motor ini aja, Pak. Oke. Kalau begitu, buang motor ini jauh-jauh. Dan ingat, jangan sampai ada satu orang pun yang tahu. Setelah selesai, kamu boleh hubungi Rudi. Uang saya sudah siapkan. Baik, Pak. Ini uangnya. Coba kamu hitung. Selesai kamu hitung, saya antarkan kamu ke perbatasan. Oke, saya tekankan sama kamu. Ini urusan kamu dengan majikan saya. Jadi tolong jangan sangkut pautkan saya di sini. Kau bisa turun sekarang. Kau bisa tinggalkan desa ini. Urusan kita sudah selesai. Iya, halo Pak Kades. Uangnya telah saya antarkan dan saya berikan. Tidak lebih dan tidak kurang. Bagus, Ruth. Terima kasih. Berarti kamu bisa diandalkan. Bagaimanapun juga bau bangkai itu ditutupi, narasi yang ditulis oleh ketiga orang tersangka akhirnya terbongkar juga. Tentu mereka tak mengira polisi dapat memecahkan kasus ini secepat itu. Kini ketiga tersangka pun dijerat dengan pasal berlapis yang membuat mereka akan mendekam puluhan tahun di balik jeruji penjara. Jadi untuk kasus ini, untuk tersangka ini kita kenakan pasal berlapis. Antara lain kita gunakan pasal 340, subsidiar 338, junto 55. Di mana ini merupakan kasus pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal adalah hukuman mati.